Ketika pintu lift itu terbuka, mereka semua dikagetkan dengan keranda mayat yang ada di hadapan mereka karena dia merasa cemas dan panik dengan menekan semua tombol yang ada di lift. Akhirnya lift tersebut bergerak. Namun, ia malah diantarkan ke ruangan sepi dan gelap beraura negatif. Setiap tangga yang ia turuni, lift tersebut terbuka dengan sendirinya seakan mengajak karyawan itu untuk masuk. Nah, ketika sudah sampai di lantai 14, security itu terkejut karena wanita yang tadi bersamanya sudah menghilang entah kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Syaira. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Republik Mistik upload video terbaru. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Letak dari gedung Menara Saida ini ada di Jalan MT Haryono, jalur Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Menara Saida ini dibangun pada tahun 1995 dan selesai pembangunannya pada tahun 1998. Dan di tahun 2001, gedung ini diresmikan dan dipergunakan menjadi gedung perkantoran. Bangunan ini memiliki pilar besar pada bagian lobi dengan jumlah 28 lantai. Desain terkesan bergaya Romawi dengan beberapa patung yang sengaja diimpor dari Italia dan terpajang di menara itu. Sebelum berganti nama menjadi nama Menara Saidah, menara ini dulunya bernama Grasindo. Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 1995. Akhirnya pada tahun 1998 dibeli oleh salah satu keluarga pengusaha tersukses, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim. Namun pada tahun 2007, Menara Saidah ini terpaksa ditutup karena pondasi gedung yang ternyata berdiri kurang tegak, bahkan miring beberapa derajat. Nah, hal ini yang bisa membahayakan keselamatan penghuni gedung dan warga sekitar. Beberapa masyarakat sekitar mengatakan bahwa gedung Menara Saidah ini dibangun di atas makam yang tidak dipindahkan. Mereka yang tinggal sejak lama di kawasan sekitar Menara Saidah mengetahui bahwa sebelum lahan ini adalah lahan kosong dan lahan kuburan. Akhirnya, udah lama nggak dihuni, beberapa warga mengatakan pernah melihat sosok penampakan hantu wanita berbaju atau bergaun merah di lantai 3 dan melihat penampakan lainnya. Nah, karena gedung ini udah lama nggak beroperasi, berbagai macam kisah mistis pun menyelimuti Menara Saidah. Jadi konon ceritanya, sebelum gedung ini resmi ditutup, ada seorang karyawan yang datang ke Menara Saidah untuk mengambil dokumen yang tertinggal di ruang kerjanya, di mana karyawan ini pun menuju ruang kerjanya menggunakan lift. Sesampainya di lantai yang ia tuju, ia pun kaget, lantaran lantai tersebut telah kosong. Akhirnya, ia masuk kembali ke dalam lift dengan perasaan cemas, dan dia pun mencoba menekan tombol ke lantai dasar, dan lift itu tidak bergerak sama sekali. Malah, lampu di dalam lift tiba-tiba redup. Karena dia merasa cemas dan panik dengan menekan semua tombol yang ada di lift, akhirnya lift tersebut bergerak. Namun, ia malah diantarkan ke ruangan sepi dan gelap beraura negatif. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk turun menggunakan tangga darurat. Nah, di sini nih ngerinya. Setiap tangga yang ia turuni, lift tersebut terbuka dengan sendirinya seakan mengajak karyawan itu untuk masuk. Ada lagi nih, wanita cantik yang hilang di lift. Adapun cerita dari seorang security yang bertugas menjaga gedung Menara Saidah yang masih beroperasi pada saat itu. Kebetulan, security ini sedang berjaga malam dan kedatangan seorang wanita cantik menggunakan dress berwarna merah, yang dimana
wanita tersebut meminta untuk diantarkan ke lantai 14 di tempat saudaranya yang bekerja. Dan akhirnya, wanita tersebut diantarkanlah oleh salah satu security yang berjaga malam pada saat itu. Wanita berparas cantik itu kemudian menggunakan lift untuk menuju lantai 14. Karena lift memang sudah lama nggak beroperasi dengan baik, maka pergerakan lift menjadi sangat lambat. Ketika sudah sampai di lantai 14, security itu terkejut karena wanita yang tadi bersamanya sudah menghilang entah kemana. Security itu pun langsung pingsan dan untungnya ditemukan oleh security lainnya. Cerita selanjutnya tentang driver ojek online yang menerima orderan di lantai 16. Ada warga sekitar menuturkan bahwa kerap sekali menemui driver ojol yang menerima orderan dari Menara Saidah. Ojol tersebut tak mengetahui bahwa bangunan itu sudah lama kosong. Bukan hanya kosong, driver ojol itu tidak mengetahui bahwa kegiatan di dalam perkantoran itu sudah nggak ada lagi. Bahkan, hanya tersisa segelintir kisah mistis. Cerita terakhir yaitu penampakan keranda mayat. Kisah mistis lainnya juga ada, yang dari penuturan ketua RT sekitar gedung Menara Saidah, bahwa gedung ini dibangun di atas makam yang belum dipindahkan, yang dimana pada saat itu dialami oleh sekelompok anak muda yang ingin merasakan fenomena mistis yang ada di gedung Menara Saidah. Mereka datang jam 7 malam, yang bisa dibilang belum begitu malam. Mereka menggunakan lift untuk naik menuju lantai 3. Ketika pintu lift itu terbuka, mereka semua dikagetkan dengan keranda mayat yang ada di hadapan mereka. Dan gak hanya itu, para pemuda ini kembali dikagetkan dengan bayangan wanita yang bergerak cepat menghilang dari hadapan mereka. Jadi inilah beberapa rangkaian mistis dari gedung Menara Saidah yang berkembang di masyarakat. Apa di antara kalian ada yang pernah ke gedung Menara Saidah? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian alami? Boleh komen di bawah. Gue pengen tahu nih, cerita versi kalian. Sebelum gue akhiri video ini, buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Republik Mistik atau bisa melalui email yang ada di deskripsi. Terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Gue Syaira, Republik Mistik, pamit undur diri.